lebih cenderung menyebutkan potret karena kalau disebut best practice mungkin kita masih belum ya nggak pede juga kemudian mengatakan best practice. Berarti mungkin potret dulu, mudah-mudahan nanti setelah ini didorong terus oleh CISIK di bawah komandan Pak Rofiq dan teman-teman, kita jadi lebih termotivasi tambah dengan dari dukungan universitas. Nah, saya menyampaikan ini kita punya berapa di FEB media integrasi yang kita miliki, itu kurikulum jelas tadi dan banyak bahasan tentang itu, kemudian juga penelitian, pengabdian studi S3, kita juga dapat manfaat dengan ngirim dosen yang itu memang mendalami bidangnya itu ada S3 tentang perspektif Islam. Seperti misalkan baru saja kita punya Bu Yuli Utami S3 di UNER, memang S2-nya di IUM Malaysia, lanjut kemudian dalami tentang wakaf. Dan itu bayang kita akan menjadi andalan kita untuk bicara tentang wakaf. Karena selama ini kita juga nggak ada orang juga itu kemudian bicara mengembangkan pada potensi wakaf besar. Muhammadiyah itu besar karena wakaf. Ketika kita nggak ada orang yang mendalami itu, kita nggak bisa banyak bicara. Nah, ketika kita dorong dosen kita studi tentang itu, dalam itu kita insya Allah confident. Mungkin juga bisa kita pertimbangkan juga studi dosen, studi lanjut itu bisa kita arahkan ke bidang mana yang kita mau kuat gitu. Nah, ekonomi kalau kita bisa bicara wakaf juga sana. Alhamdulillah kita punya seperti itu. Di samping yang sebelumnya kita sudah punya dana dan keuangan syariah. Kemudian media integrasi, workshop dan forum akademik kita punya banyak hal. Publikasi buku, akademia dan produksi hasil teknologi informasi. Nah, saya akan coba bahas ini. Bapak sekalian, 3 prodi di FEB. Ini saya coba identifikasi mata kuliah yang ada memang menyebut label Islam. Tadi kita banyak diskusi itu. 4 mata kuliah itu dari universitas dan kemudian yang lain adalah penciri fakultas atau prodi masing-masing. Kita melihat ada beda di prodi itu mata kuliah yang didalami dengan perspektif Islam. Akuntansi dan ekonomi relatif cukup sama, manajemen masih kurang. Kalau analisis kita juga salah satunya resources dari manajemen tidak begitu banyak dari yang pernah di kampus waktu itu S3-nya dalami perspektif Islam. Ketika ya ada yang dalami itu baik. Nah, mungkin juga bayang saya di UMI juga ada dipetakan lah mungkin prodi-prodi perspektif Islamnya berapa banyak, dan kemudian ketika mau studi lanjut S3 itu perlu diarahkan ke perspektif Islam. Tidak cuma sekedar asal S3 saja, tapi memang kebutuhannya apa dan ada didorong itu. Kemudian kita bisa kuat di mana. Nah, saya melihat begitu karena ketika tidak di backup dengan pernah studi S3 atau S2 mendalami itu, kemudian ketika balik tidak kemudian melakukan banyak pengembangan. Ini kita merasakan betul. Nah, mungkin kebetulan yang di ekonomi cukup banyak dari IUM, Bu Titi sendiri IUM, kemudian juga ada Pak Dimas dan juga Bu Yuli Tami S2-nya di sana dan yang lain juga. Dulu diawali oleh Pak Masudi Bukorabi, sekarang Pak Zaini. Akuntansi juga ada 3 atau 4. Jadi itu juga ketika studi sebelumnya itu benar. Walaupun banyak juga yang tidak harus dari IUM, tapi ketika S3, S2 dalami seperti Pak Ahim, S3-nya di bidang akuntansi syariah, itu juga kemudian jadi aktif dalam mengembangkan perspektif syariah. Nah, bagi saya mungkin itu yang kita, terutama mungkin kita mau punya universitas perlu mencermati juga itu prodi-prodi yang itu kemudian tidak begitu intens, supaya kemudian apa kemudian solusinya, tidak dibiarkan jalan begitu saja. Ini juga PR bagi saya juga, kemudian itu banyak mendampingi teman-teman. Saya tadi sempat lihat berapa penelitian dosen, cukup banyak dari 50 penelitian yang di LRI Prof. Arin, 12 mengandung kata kunci Islam syariah atau 24%. Walaupun saya pikir juga masih banyak juga yang tidak menggunakan kata Islam syariah, tapi isunya cukup isu syariah, misalkan kemiskinan, ya, poverty alleviation, itu isu-isu syariah walaupun tidak menggunakan kata syariah. Ada juga diskusi tematik bagi besok juga Bu Yuli tentang pengelolaan wakaf untuk kesejahteraan umat. Nah, yang saya ini praktis juga, tapi juga
sangat filosofis dan juga sangat kontributif untuk kemudian pengembangan Muhammadiyah. Dan bayang saya kalau kita punya banyak. Kalau tadi bicara realita sama idealita, Muhammadiyah itu punya banyak tanah wakaf misalkan ya, jutaan. Tapi banyak juga tanah wakaf itu tidak kemudian tergunakan. Padahal itu tanah sumber daya. Nah, kita belum banyak masuk juga bagaimana kemudian mengembangkan. Padahal kita punya mahasiswa, juga kemudian punya sumber-sumber keuangan juga yang mestinya. Ini cuma perlu pemikiran intelektual sehingga kemudian sumber daya tanah itu bisa tergunakan dengan baik, tidak kemudian terbengkalai. Nah, termasuk juga fikihnya juga. Kalau itu wakafnya untuk masjid, tapi kemudian belum juga di sana sudah ada masjid, mau bikin masjid itu jadi masalah, artinya dalam artian sudah ada banyak dipakai. Kemudian bagaimana kemudian mengalihkannya? Saya pikir ini isu-isu yang harus kita jawab juga di sisi teologisnya, di sisi syar'inya itu juga perlu jawab banyak hal. Kemudian sumber dananya dari mana? Nah ini bayang saya kita perlu masuk, tidak membiarkan lembaga wakaf begitu saja gitu bayang saya. Ini salah satu isu. Kemudian alhamdulillah juga kita juga sudah masuk ke level ada dosen Pak Dimas, ada follow up dari penelitiannya Bu Farin itu kemudian sudah paten, itu masuk dalam proses paten dan jadi. Nah, bayang saya ini memang masih tidak secara masif dulu, tapi sporadis kan. Nah, bayang saya mungkin kondisi ini bisa kita nambah. Nah, saya pribadi pengalaman tahun 2009 membuat buku Prinsip Perbankan Syariah, basisnya induktif, itu cuma buku-buku agak awal nulis tentang akuntansi bank syariah dan cukup banyak dipakai oleh berbagai kampus. Induktif polanya, saya pun juga observasi di perbankan, kemudian juga cermati dengan standar dan kemudian mendesain buku ini. Alhamdulillah termasuk banyak dipakai. Dan kalau di Sofi itu mungkin ada 6 kali 10, hampir 150 toko yang jual, tapi hampir semuanya bajakan. Bajakan. Karena ada juga yang dari harga normalnya itu cuma 1/5 atau berapa, itu nggak mungkin. Itu paling banyak itu. Ya. Tapi ya kita harus produksi saja gitu menurut saya itu, dan kontribusi juga walaupun mungkin dalam kondisi mestinya itu juga tidak terjadi juga ya, banyak juga penulis buku yang kemudian jadi nggak menulis gitu karena kontribusi banyak kan, itu kondisi tidak. Kemudian pengalaman integrasi juga memasukkan aspek makasih syariah pada mata kuliah ketika bisnis. Di dalam silabus dulu sebelumnya, dosen sebelumnya ngajar, tidak ada aspek makasih syariah pada etika bisnis. Masih umum, tidak terintegrasi. Kemudian saya masukkan aspek itu, dan kemudian konsep makasih syariah dari sisi 5 aspek ya tadi disampaikan oleh Prof. Amin, tambah kemudian dengan aspek levelnya, daruriyat, hajiyah dan tasiniyah itu. Untuk kemudian mahasiswa diberi penugasan ke lapangan dan kemudian melakukan assessment, termasuk salah satu contoh saya dorong misalkan hotel perspektif syariah suruh datang ke Dafam Grand Rohan ini, kemudian berapa tempat lain. Ternyata ketika mereka ke lapangan itu membuka wawasan mereka bahwa banyak sudah ada beberapa lembaga sudah menerapkan perspektif syariah itu di Grand Rohan ini. Juga bahkan juga warung steak juga, walaupun mereka tidak declare yang warung steak itu, dan itu menjadi kekuatan mereka dalam usaha, dan kemudian mahasiswa menjadi ternyata ketika dia menggunakan perspektif Islam dalam sistem dalam organisasi, semakin kuat organisasinya. Itu menemukan cukup banyak itu. Nah, ini pengalaman saya, dan kemudian mahasiswa berkelompok, kemudian presentasi. Ini satu yang saya lihat di dalam proses pembelajaran, mereka terjun ke lapangan dengan konstruksi pemikiran yang sudah kita sampaikan, itu membantu mereka dalam lebih memahami bagaimana etika bisnis Islam itu diterapkan. Jadi tidak ada teori.
Dan lain, saya juga sempat bikin di pengabdian masyarakat sistem informasi kinerja berbasis Makassar Syariah. Saya beri nama Siskimas. Kebetulan ada BMT yang mau kerjasama itu dan itu mending kita detailkan bagian apa aja itu Makassar Syariah yang itu menjadi concern dan kemudian penting, dan itu adalah sangat penting bagi lembaga keuangan syariah. Memang saya merasa memang dalam dunia ekonomi dan akuntansi terutama fokus memang banyak kemarin pada melayani lembaga keuangan syariah. Mungkin itu yang disampaikan oleh Pak Pak Sutanto, bahwa ekonomi syariah tidak banyak membantu gitu. Nah, bisa ini memang karena kita mengembangkan lembaga keuangan syariah, dan kemudian lembaga keuangan syariah itu banyak kliennya atau nasabahnya memang kelompok menengah ke atas katakanlah, atau orang-orang mampu, sehingga tidak begitu banyak di dalam mengatasi masalah kemiskinan. Nah, tapi concern kita pada lembaga keuangan syariah, saya pikir memang tanggung jawab kita, karena kalau tidak kita perhatikan lembaga keuangan syariah, siapa lagi kemudian perhatikan. Jadi tetap itu ada. Di samping juga kita mengembangkan aspek lebih luas lagi, tidak cuma lembaga keuangan syariah. Ini juga sudah dipahami di dunia ekonomi Islam, bahwa perhatian terlalu banyak ke lembaga keuangan syariah itu juga tidak begitu banyak membantu kepada penguatan pada masyarakat. Nah, maka kemudian sudah mulai perkembangan pada Makassar Syariah juga pada sektor publik. Nah, saya pun kebetulan bahas itu di sektor publik, dan saya juga merasakan waktu S3 saya sudah mulai di sektor publik, dan kemudian pas orasi kemudian saya menyampaikan tentang refleksi respon organisasi publik terhadap pandemi COVID-19. Nah, bayang saya masuk dengan pendekatan Makassar Syariah ke berbagai organisasi itu cukup promising bagi kita untuk bisa menggerakkan arah organisasi itu, baik profit maupun non profit, apalagi di sektor publik. Dan saya menemukan salah satu waktu itu studi refleksi itu adalah negara-negara yang itu mengambil kebijakan berbasis Makassar Syariah, walaupun mereka tidak declare karena negara barat banyak, tapi inline dengan bagaimana cara pikir Makassar Syariah. Dalam artian ada prioritas, daruriyat, hajiyat, tahsiniyat, yang itu dilakukan oleh beberapa negara seperti New Zealand, kemudian Norway sebenarnya, itu berhasil menekan angka kematian ketika COVID. Negara-negara yang itu memprioritaskan ekonomi, yang itu sebenarnya bukan daruriyat, tapi kemudian tahsiniyat katakanlah, itu justru dua-duanya menjadi masalah. Jadi kematiannya tinggi, ekonominya juga tidak naik-naik. Nah, saya menemukan itu. Nah, bayang saya, kita ketika berpegang pada itu, sudah punya pola itu akan membantu arah kebijakan yang benar. Begitu juga bayang saya ketika kita mengadvokasi kebijakan pemerintah basisnya Makassar Syariah, kita bisa kontribusi untuk poverty alleviation misalnya di kebijakan pemerintah. Itu kira-kira bayang saya. Yang akhir ini masukan untuk rencana pengembangan paradigma integrasi UMY. Saya pikir kita perlu ada IKS unit kerja, walaupun kadang-kadang orang dengan IKS ini alergi ya. IKS lagi, tapi realita bahwa ketika itu tidak ada di IKS, itu menjadi tidak jadi perhatian. Makanya perlu mungkin setidaknya, karena IKS ini adalah menunjukkan juga bagaimana embedded dalam kebijakan. Kalau tidak ada. Jadi IKS ini kerja, misalkan lah dalam mata kuliah lagi integrasi aturan pada bidang ilmu, misalkan. Stimulan ya? Stimulan, betul. Dan kalau kata Pak kerjaan, tapi bagi saya itu menjadi awareness, bring awareness bagi institusi, bagi unit kerja juga. Bisa di mata kuliahnya atau kemudian bobotnya misalkan, dia memang tidak pakai label Islam, tapi bobotnya adalah bobot Islami misalkan. Dan kemudian itu bisa dibuktikan, katakanlah kemudian konten-kontennya seperti apa. Kemudian ada capaian pembelajaran lulusan mampu integrasi Islam dan bidang ilmu. Bagi saya policy ini perlu diadopsi supaya
kita memang kemudian memberikan tools kepada dosen untuk melakukan integrasi, tidak hanya di sini saja misalkan, tapi memang ada gerakan masif sehingga semua punya tools. Kalau kita memang ingin integrasi ini sebagai ciri kita, dan saya pikir harapan Muhammadiyah sangat besar untuk kita bisa lakukan. Karena itu adalah agenda peradaban kita. Sehingga kemudian tidak hanya orang-orang tertentu, tapi semua punya tools untuk integrasi. Banyak saya nanti akan lebih masif lagi, lebih banyak saya kalau kita menjadikan itu sebagai bagian dalam pijakan. Kemudian juga ada IKS luaran bagi dosen, masih karya Tridharma yang terintegrasi dengan Al-Quran. Jadi IKS itu nggak ada unitkan, tapi juga buat dosen. Ini akan nilai banyak saya. Kemudian penguatan kemampuan semangat dosen melakukan transformasi perbaikan kondisi masyarakat. Saya pikir sepakat bahwa apa yang kita lakukan dalam integrasi ini tidak cuma sekedar pada kognitif, tapi juga psikomotorik, melakukan transformasi. Tidak ada gunanya kemudian kita tidak kemudian menyelesaikan persoalan masyarakat. Nah, bisa di jangka pendek, jangka panjang, bagaimana kontribusi pada poverty alleviation gitu ya. Ini menjadi agenda kita, sehingga kemudian arahnya jelas. Jadi tujuan sekedar dapat pendanaan dari Provaden misalkan, atau dari PB atau CISIK misalkan, tapi memang ada arahnya. Mungkin bisa diintegrasikan juga. Apa sih misi atau arah yang dilakukan oleh tiap unit kerja misalkan, andalannya apa? Pengentasan kemiskinan atau kemudian mengatasi penyakit tertentu misalkan, atau kemudian pengawasan misalkan juga luas juga, atau kemudian kita perluas lah ke SDGs misalkan. Itu juga isu-isu yang bisa kita lakukan. Dan akhirnya banyak kita perlu ada tim integrasi Al-Quran bidang ilmu di tingkat prodi gitu, sehingga kemudian ini mengakar gitu, tidak cuma sekedar wawasan. Itu aja, maaf kalau dikurang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.